Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran Biologi. Hari ini pada pertemuan kelima kita masih akan membahas tentang media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu e-learning atau pembelajaran dengan menggunakan electronic learning. Pekan lalu kita sudah membahas multimedia ya. Jadi kalau di runut itu jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi informasi itu mencakup multimedia dan internet. Nah, media pembelajaran yang melibatkan internet ada e-learning dan mobile learning. Mobile learning akan kita bicarakan pekan depan ya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk diagram, hubungan antara masing-masing jenis media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini gambarnya seperti ini ya. Mobile learning itu ada di dalam e-learning, dan e-learning itu adalah bagian dari distance learning atau pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran jarak jauh ini juga merupakan bagian dari multimedia learning atau pembelajaran multimedia. Ya. Nah, kalau pengertian e-learning sendiri ini seringkali disamakan ya pengertiannya dengan online learning atau pembelajaran daring ya, pembelajaran dalam jaringan. Nah, e-learning sendiri atau sistem pembelajaran elektronik itu didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning ini merupakan dasar atau konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi secara umum seperti itu. Mungkin ada beberapa ahli yang memberikan pengertian e-learning yang berbeda, itu tidak apa-apa. Jadi kalau melihat sejarah perkembangan e-learning ini hampir sama dengan perkembangan multimedia learning ya, mulai dari adanya radio, televisi, dan film dari tahun 1920-1930-an. Kemudian mulai adanya komputer, ada computer assisted instruction, ada computer based training, itu di tahun 1980 hingga 90-an. Nah, di tahun 90-an ini mulai ada internet, lalu berkembang online course, kemudian mulai ada Open University tahun 1994. Kemudian ada tahun 1997 mulai ada Learning Management System. Jadi kita nanti akan belajar juga tentang LMS ya. Lalu tahun 1999 baru ada aplikasi e-learning berbasis web yang utuh ya. Dan di tahun 2020 ini juga sejarah perlu dicatat sebagai sejarah yang sangat besar ya, dengan adanya pandemi coronavirus. Hampir semua bentuk pembelajaran ini dipaksa online. Siap atau tidak siap, dipaksa online atau dipaksa. Kalau sejarah yang lebih rinci lagi ada di sini ya, mulai dari pre-microcomputer era, ini dari zaman komputer segede gaban atau dalam bentuk satu ruangan ya komputer itu. Jadi belum musim komputer yang kecil atau desktop sampai laptop seperti sekarang ya. Tahun 1950 pertama kalinya ada komputer digunakan dalam pembelajaran ya. Kemudian tahun 1959, 1960 sampai akhir 1970 di mana komputer digunakan untuk pembelajaran disebut dengan literasi komputer. Kemudian dimulai era mikrokomputer tahun 1977 ya, di mana pertama kali komputer meja atau desktop komputer digunakan di sekolah ya untuk mengajar. Digunakan untuk aplikasi pembelajaran. Tahun 1980 itu ada pergerakan mikrokomputer ya, ada perkembangan software dan seterusnya. Sampai tahun 1990-an di mana mulai adanya internet.
mulai adanya website, ya, www, World Wide Web, kemudian penggunaan internet meledak di tahun 1994, masuk ke perguruan tinggi, sampai ada sekolah virtual 1995. Dan mulai tahun 2000-an ke sini, itu ada era teknologi mobile, sosial media, dan era open access. Mulai ada Wikipedia, social network, mulai dari Facebook, Twitter. Kemudian tahun 2007 mulai dirilis e-book, kemudian iPad, dan seterusnya hingga tahun 2020. Jadi itu ada perkembangan 4 tahap dari teknologi digital dalam pendidikan. E-learning ini memiliki beberapa fungsi, ya, bisa saling menggantikan, bisa sebagai suplemen atau tambahan. Jadi e-learningnya ini bersifat tambahan saja. Siswa bebas memilih mau memanfaatkan materi e-learning ini atau tidak. Kemudian yang kedua, bisa juga berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap. Materi e-learningnya digunakan untuk melengkapi pembelajaran. Atau bisa juga sebagai substitusi atau pengganti. Jadi pembelajaran sepenuhnya menggunakan e-learning sebagai pengganti tatap muka. Dan juga e-learning ini berfungsi sebagai distance education atau mengatasi jarak antara peserta didik dengan sumber belajar dan guru atau pendidiknya. Keuntungan penggunaan e-learning sendiri ini sangat banyak, ya, dan mungkin juga ada kekurangannya, tapi ya kekurangan itu sedikit demi sedikit diperbaiki dan mungkin tidak perlu kita sebutkan di sini, ya. Adanya mobility access, jadi bisa akses di mana saja, fleksibel, praktis, dapat dilaksanakan di mana saja sesuai keinginan. Kemudian bisa real time, on demand online information, jadi hanya informasinya hanya yang diperlukan saja. Kemudian bisa mengoptimalkan kualitas belajar, dapat melengkapi aktivitas belajar konvensional. Kemudian less paper, ya, e-learning ini mendukung green education, ya, education for sustainable development. Jadi mengurangi penggunaan kertas. Kemudian sumber ilmu dan informasi yang tidak terbatas, bahkan berlimpah. Sehingga kuncinya bukan mendapatkan semuanya, namun menyaring apa yang kita butuhkan saja. Kemudian user friendly, itu sesuai dengan penggunanya, ya. Kemudian bebas repot dan bebas ruwet. Kemudian keuntungannya juga dalam pembiayaan, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, misalnya untuk membeli buku-buku, perjalanan, peralatan, dan lain-lain ini bisa lebih hemat. Jadi misalnya kita sekarang bisa belajar apapun dari rumah, ada webinar, ada video, dan sebagainya. Jadi kita menghemat ongkos, nggak perlu pergi-pergi ke luar kota. Kemudian alternatif media belajar dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Belajar secara fleksibel, tanpa terikat jadwal dan menyenangkan. Kemudian e-learning ini juga cara belajar yang aman dan sehat, melatih pembelajar lebih mandiri dan berkembang dalam ilmu dan pengetahuan, serta menghemat proses waktu belajar. Nah, ini banyak sekali, ya, keuntungan e-learning, apalagi sekarang di saat kita tidak bisa bertatap muka. Nah, dalam e-learning ini ada istilah Learning Management System atau LMS. Bahasa Indonesianya Sistem Manajemen Pembelajaran, yaitu aplikasi perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, otomatisasi, dan penyampaian kursus pendidikan atau pembelajaran, ya, program pelatihan atau program pembelajaran dan pengembangan. Jadi Learning Management System ini sudah banyak kita gunakan. Fitur-fiturnya diantaranya memanage atau mengelola kelas, mengelola peserta didik, dan peran-perannya. Misalnya siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid, ada yang membantu guru, memeriksa, dan sebagainya. Ini bisa diatur mudah sekali. Kemudian ada assessment online, jadi penilaiannya secara online. Kemudian ada pelacakan kehadiran siswa.
Juga adanya feedback dari user, itu fitur-fitur dari learning management system. Nah, yang Ibu tugaskan Anda mereview beberapa learning management